Bismillahirrahmanirrahim. 6 ciri-ciri sholat bersama setan. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan nikmat dari Allah. Dan tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidaklah sahabat menemukan video ini terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Itulah ciri-ciri sholat bersama setan. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut, hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqomat dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqomat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini dan itu.' Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah ia laksanakan dalam sholatnya." Hadis riwayat Bukhari. Padahal, sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Dinukil dari buku karya Dr. Hasan El-Qudsi, 60 kultum dan tausiah terbaik sepanjang masa, disebutkan ada orang-orang yang sholat bersama setan ini. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali, hingga imam ruku bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Imamul Harumain Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Basit, dan ulama mazhab Syafi'i yang lainnya memilih pendapat bahwa tidaklah diwajibkan untuk terlalu detail dalam hal membarengkan niat dengan takbir seperti yang disebutkan, yakni bahwa niat harus benar-benar bebarengan dengan takbiratul ihram dan awal takbir hingga akhir takbir. Tetapi niat sudah cukup dengan muqaranah urfiyah amiyah, yakni kebersamaan yang biasa dan dimampui oleh orang awam. Yang penting ia sudah dianggap menghadirkan kesadarannya akan sholatnya dan tidak dianggap lalai dari sholatnya. Dalil dalam hal ini adalah karena mengikuti generasi awal umat Islam dalam sikap mereka yang toleran dalam masalah ini. Dan pendapat yang dipilih oleh dua orang ini adalah pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i. Wallahu alam. Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Kedua, orang yang ingat ini dan itu. Saat tengah sholat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan, hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Setan mengingatkan ingatan yang terlupa ketika kita sholat. Kanzab adalah setan spesialis pengganggu sholat. Ketika kita sedang sholat, ingat sesuatu ketika sholat, dan teringat akan hal duniawi lainnya,
Ketahuilah bahwa setan tengah memperdaya kita agar sholat kita kosong, hampa makna dan rusak kualitasnya. Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu sholat dan bacaanku." Beliau bersabda, "Itulah setan yang disebut dengan kanzab. Jika engkau merasakan kehadirannya, maka bacalah ta'awudz kepada Allah dan meludah kecillah ke arah kiri 3 kali." Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita ingat sesuatu ketika sholat, ketahuilah bahwa kanzab telah menggoda. Karena engkau telah menghukum saya, setan tersesat. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. Nabi sudah mengajarkan kepada kita hal yang harus diingat ketika merasa ingin kentut ketika sholat adalah salah satu godaan setan. Jika tidak ada dua hal tersebut, mendengar suara dan mencium bau kentut, maka perasaan tersebut hanya rasa was-was dari setan dan janganlah membatalkan sholat. Perlu diingat bahwa ini hanya berlaku untuk perasaan seolah atau kayaknya. Lain hal jika memang benar terdengar kentut, tercium kentut, atau bahkan dengan sengaja mengeluarkan kentut. Keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan akan membuat seseorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumakninah, Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Keenam, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda yang artinya, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Hal itu disebabkan dekatnya jarak antara jamaah laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Menurut Abul Halim, aroma wangi sering kali muncul dari jamaah perempuan sehingga dikhawatirkan menyebabkan fitnah karenanya. Demikianlah, setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna.